Selamat pagi, selamat siang, sore, atau malam deh ya. Kapanpun teman-teman mendengar podcast ini dan dimanapun berada, pokoknya selamat datang kembali di podcastnya Charlotte Mason Indonesia episode ke-47. Ya, hari ini kita mau balik ngobrolin soal subjek dalam pendidikan akademis ala Charlotte Mason yang dipelajari setiap hari. Kalau kemarin kita udah sempat bahas ya berbagai macam ya, ada matematika, sastra, puisi, membaca, menulis. Hari ini kita mau bahas soal pendidikan agama. Nah, aku juga ngundang pakar nih, pakar nih. Kebetulan pakarnya ini praktisi CM juga, namanya Mas Ali Nurzaman. Beliau adalah seorang dosen sospol ya di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan belum lama ini Mas Ali meneliti tentang pendidikan agama dalam metode Charlotte Mason. Begitu ya Mas Ali ya? Ya, betul sekali, Mbak. Itu untuk Departemen Agama ya? Ya, kebetulan saya mendapatkan IPA dari Kementerian Agama. Oke, berarti nanti perlu dibagi ya Mas ceritanya ya? Ya, siap. Oke, selain Mas Ali, aku juga maksa seorang teman nih yang satu ini untuk ikutan ngobrol lagi. Soalnya dia cukup religius orangnya. Iya nggak Mar? Bisa aja Ayu nih. Hai semuanya, ketemu lagi dengan kalian semua para pendengar setia podcast CMID. Ini bersama saya lagi ya, Maria Sugiyo. Semoga nggak bosen. Enggak lah ya. Tapi biar tadi Ayu bilang maksa, aku nggak merasa terpaksa kok ngobrol di sini. Oke. Mungkin banyak ya yang bertanya-tanya kalau soal agama ini kan cara belajarnya mungkin beda-beda ya, tergantung dengan keyakinan masing-masing keluarga ya. Ini benar banget sih, setiap keluarga mungkin cara penerapannya akan berbeda. Tapi hari ini kita mau bahas hal-hal yang mendasar aja kok, kayak sebenarnya bagaimana sih metode Charlotte Mason ini memandang pelajaran agama, terus peran orang tua sejauh apa dalam pendidikan agama, apa yang harus diajarkan orang tua pada anak tentang ketuhanan, ya hal-hal semacam itu ya. Selain tentunya nanti Mas Ali dan Maria juga akan kasih contoh tentang praktek pendidikan agamanya seperti apa. Oke, Mas Ali, boleh dong diceritain. Jadi penelitian soal pendidikan agama di metode CM ini ngomongin apa sih sebenarnya penelitiannya? Oke, baik. Terima kasih Mbak Ayu. Selamat pagi ya di sini para pemirsa. Iya. Mungkin saya perlu klarifikasi, saya belum mencapai taraf pakar ya. Termasuk belakangan ya, mutaakhirin dalam membaca atau mempelajari Charlotte Mason ini. Ya, penelitian saya itu sebenarnya mengambil judul pendidikan agama dalam komunitas homeschooling Charlotte Mason di Jakarta. Jadi yang ingin saya teliti adalah materi dan kurikulum agama seperti apa yang disampaikan dalam keluarga komunitas Charlotte Mason Indonesia di Jakarta itu. Kemudian juga tentang bagaimana mereka keluarga itu memberikan pendidikan agama dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam menerapkan metode Charlotte Mason itu. Nah, kalau secara ringkas mungkin saya bisa katakan bahwa dari segi materi, ya tentu saja setiap keluarga tersebut karena menganut metode Charlotte Mason ya menjadikan kitab suci dan ibadah itu sebagai materi utama untuk pendidikan agama ya. Kemudian metode yang dipakai juga sama, yaitu narasi, resitasi, dan copywork. Kemudian ada variasi-variasi di antara keluarga-keluarga tersebut dalam mempelajari kitab suci ya. Misalnya ada keluarga yang membaca kitab suci itu dari awal ya. Kalau keluarga muslim itu berarti dari surat Al-Baqarah sampai ya surat-surat berikutnya begitu. Kemudian juga tapi ada juga keluarga yang memulainya itu dari surat-surat pendek, dari kita tahu namanya juz amma, yaitu juz ke-30 dari Al-Qur'an. Karena merasa bahwa ya kalau belajar dari surat-surat pendek itu mungkin lebih mudah dibandingkan dari surat
Al-Baqarah ya. Mungkin kita semua sudah tahu ya bahwa Al-Qur'an itu kalau dari surat Al-Baqarah itu suratnya panjang-panjang. Tapi kalau juz ke-30 itu suratnya pendek-pendek. Tapi juga ada ada variasi juga dalam soal buku-buku dan pilihan terjemahan Al-Quran itu, Mbak Bayu. Jadi ada keluarga yang misalnya menggunakan terjemahan Al-Quran dari Kementerian Agama gitu. Tapi juga ada keluarga yang mungkin ingin menekankan pada aspek sastra, itu menggunakan terjemahan Al-Quran dari Habib Yasin. Tapi ada ini nggak sih Mas, perbedaan yang mendasar antara yang Mas Ali teliti gitu ya, antara pendidikan agama versi CM dengan pendidikan agama yang banyak beredar di metode pada umumnya gitu, metode di sekolah formal atau gimana gitu, ada perbedaan mendasar nggak menurut Mas Ali? Ada perbedaan dalam cara pandang, cara pengajaran gitu ya Pak. Kalau untuk keluarga Muslim itu jelas, saya kira tidak ada perbedaan dalam hal penekanan untuk mengajarkan kitab suci gitu, Mbak. Karena bagi keluarga Muslim ya belajar agama itu berarti pertama-tama harus belajar mengenai kitab suci, belajar bahasanya gitu ya. Cuma pendekatannya berbeda gitu. Kalau pendekatannya yang berbeda ya. Sebagai contoh misalnya narasi gitu ya. Saya kira di sekolah itu jarang sekali kita mendengar ya ada murid yang diminta untuk menarasikan apa yang telah disampaikan oleh guru gitu, atau apa yang telah dibaca dari kitab suci gitu. Itu biasanya jarang gitu. Kemudian yang kedua misalnya soal resitasi gitu ya, soal menghafal gitu. Ya kalau di pendidikan umum atau dalam keluarga-keluarga Muslim yang lain itu, saya kira menghafal Al-Quran itu merupakan sebuah usaha yang mulia gitu ya. Karena memang di dalam ajaran Islam itu ada anjuran ya, untuk menghafal Al-Quran gitu. Karena bagian dari menjaga kitab suci gitu. Jadi cuma di sini kan ada perbedaan menghafal dalam tradisi yang selama ini kita ikuti juga, dan menghafal dalam pemahaman CM ini sedikit berbeda gitu, Pak. Ya jadi kalau pemahaman saya ya, kalau CM itu menghafal itu dalam kerangka untuk memanai, menginternalisasi nilai-nilai dari kitab suci begitu. Nah sementara dalam praktek di keluarga Muslim itu menghafal itu tujuan utamanya adalah ya menghafal terlebih dahulu gitu, makna itu nanti kemudian gitu. Jadi ada sedikit perbedaan penekanan gitu. I see. Jadi memang kalau di metode CM ini pemaknaannya lebih diutamakan ya, tujuan dari menghafal adalah supaya lebih memaknai gitu ya. Ya, saya merasa memahaminya seperti itu, meskipun di dalam tradisi Muslim ya orang itu kalau menghafal itu juga memaknai dan juga menginternalisasi itu sebagai hal yang ideal begitu. Iya. Menurutmu gimana Mar? Kalau menurut Maria? Sejauh yang biasa kami lakukan ya, memang kami juga mempraktikkan ini ya, soal resitasi ini ya. Artinya memang nggak bisa kalau misalnya mengandalkan bahwa anak itu akan tahu dengan sendirinya gitu loh, tanpa kita melakukan usaha yang aktif gitu loh. Nah, salah satu cara untuk mengakrabkan anak dengan kitab suci, dengan apa yang dikatakan sabda-sabda Tuhan dalam kitab suci ya, melalui resitasi ini. Dan memang menurutku benar banget sih yang dikatakan oleh Mas Ali, ketika tujuannya sebenarnya ini loh, lebih ke untuk menginternalisasi itu tadi. Jadi ketika membaca ayat per ayat, sedikit-sedikit porsinya, lalu tapi itu diulang, misalnya hari ini satu ayat, lalu besok menambah satu ayat baru, lalu ditambahkan dengan ayat yang kemarin dibaca, lalu sampai lama-lama membentuk satu perikop utuh, jadi dibaca pelan. Itu tujuannya supaya benar-benar kayak meresap gitu loh, meresap dalam lubuk sanubari ini. Jadi sabda Tuhan itu bukan sesuatu yang formal, tapi sungguh-sungguh
hadir menginternalisasi diri. Begitu sih yang aku pahami yuk. Nah, ini juga menarik ya. Maksudnya di metode Charlotte Mason ini kan memakai kitab suci sebagai salah satu pegangan dasar gitu dalam pelajaran agama ya. Padahal sebenarnya ada mungkin ya metode-metode lain atau pandangan-pandangan lain yang malah menganggap sebenarnya mempelajari kitab suci terlalu dini itu juga tabu gitu. Bahkan Charlotte Mason juga bilang ya kalau di bukunya yang volume kedua itu ya, Charlotte Mason sempat bilang the Bible is taboo in education gitu ya. Jadi selama 1700 tahun si Bible ini udah dipakai sebagai school textbook gitu. Tapi terus belakangan setelah waktu itu di zamannya CM waktu itu bahkan Bible dijadikan sebagai bagian dari pelajaran agama itu dianggap sebagai hal yang tabu gitu karena mereka lebih suka pakai teks-teks yang pengganti yang bisa dibilang mungkin lebih mudah gitu ya. Nah, kenapa kok kalau di metode CM malah memakai kitab suci sebagai pegangan utama dalam pendidikan agama? Kalau itu ya tadi melihat, ini aku mau menanggapi dulu yang Ayu bilang soal apa ya, ada kecenderungan bahwa dalam zaman modern ini kan kayak kitab suci itu disingkirkan gitu kan ya dalam pendidikan agama gitu. Betul. Nah ini kita mesti ngelihat dulu dari ini ya konteks zamannya CM waktu itu yang mungkin juga kita rasakan sampai saat ini. Nah itu kan ketika CM hidup itu kan memang masyarakat di Inggris itu sudah semakin sekuler ya. Sekuler sekali ya. Jadi agama pun akhirnya menjadi semakin istilahnya apa ya, tidak populer gitu loh. Nah lalu kemudian kalau dalam pendidikan terus akhirnya memang kitab suci ini disingkirkan. Nah CM ini sendiri melihat ada bahayanya ketika kitab suci ini mulai disingkirkan dari kurikulum sekolah, lalu apa ya, lalu ilmu-ilmu yang lebih modern atau pakar pendidikan modern mulai memasukkan apa ya, berusaha menggantikan tempatnya gitu loh. Karena menurut dia begini, ukuran moralitas yang benar-benar mutlak itu sebetulnya datangnya dari hukum-hukum Tuhan gitu loh. Kalau yang lainnya itu sebetulnya sifatnya apa ya, relatif. Jadi tidak ada kebenaran yang sebenarnya benar-benar mutlak seperti yang menyamai hukum Tuhan ini. Jadi kalau relatif berarti ukuran kebenaran itu bisa apa ya, bisa diukur melalui ya relatif tadi ya, relativisme moral ya, orang bisa membela apa saja yang diyakini benar tergantung dengan ukuran benar salahnya sendiri gitu. Makanya kemudian CM bilang kalau kita mau apa ya, mau menghindari itu, maka sebetulnya kita ini jangan alergi lah untuk belajar tentang kitab suci ini gitu. Kita perlu untuk selalu terhubung dengan kitab suci karena ya kita tidak bisa memungkiri ya bahwa kitab suci ini kan sebetulnya juga merupakan warisan sejarah, sastra, filsafat, juga di dalamnya ada tradisi religius yang sangat berharga gitu. Jadi makanya kitab suci tetap dijadikan pegangan utama ya dalam pendidikan agama dalam metode CM ini ya. Iya, dan ini kan sebetulnya CM ini konsisten dengan pemikirannya yang lain. Kalau kita mendapati dalam subjek-subjek yang lain kan memang anak itu perlu bertemu langsung gitu kan dengan pemikiran-pemikiran orang-orang besar gitu ya, dengan membaca langsung karyanya atau menikmati langsung hasil karya mereka gitu kan, supaya bisa mengalami sendiri, mencerna sendiri, merenungkan sendiri, sampai akhirnya bisa menyimpulkan sendiri kan ide-ide yang diterima. Nah, dalam pelajaran agama sebetulnya sama juga seperti itu prinsipnya gitu. Maka ketika kita ingin anak itu mengenal Tuhan, apa sih kehendak-kehendaknya dalam hidup kita ini, mau enggak mau, maka kita mesti mengajak anak untuk membaca dan merenungkan sendiri firman Tuhan itu. Nah, di mana firman itu bisa didapatkan ya di dalam kitab suci itu begitu. Maka kemudian memang dalam praktek pendidikan agama ini memang kitab suci ini jadi menu utama gitu. Tapi ada yang menarik juga ya, maksudnya Charlotte Mason ini kan banyak ngambil kutipan dari Bible juga ya gitu kan. Nah sehingga banyak
yang mengidentifikasikan metode Charlotte Mason ini dengan Kristen gitu ya. Banyak yang menganggap gitu karena pelaku metode CM di luar negeri sendiri pun banyak yang Kristiani gitu kan. Nah, kalau Mas Ali menanggapi hal ini kayak gimana? Karena jadi banyak anggapan kan, maksudnya wah metode CM ini Kristen sekali gitu. Bisakah kaum non-Kristiani gitu, Muslim ataupun entah agama lain ini memakai metode CM gitu? Kalau dari sudut pandang Muslim gimana Mas Ali? Ya, saya kira ini sesuatu yang biasa ya. Kita itu saling bertukar pemikiran, bertukar metode. Itu sesuatu yang biasa di dalam kehidupan di dunia ini. Apa sih yang kita ini tidak saling bertukar menukar? Gitu kan? Di dalam kehidupan sehari-hari saja kita itu juga misalnya ya soal teknologi gitu kan. Kita itu mengambil HP, membeli HP dari Cina, dari Korea dan negara-negara yang lain ya. Begitu juga dengan pemikiran agama atau pemikiran yang lain itu kan saling tukar menukar ya. Kalau dalam tradisi Islam itu ini bukan sesuatu yang baru gitu. Sebagai contoh dalam masa misalnya dinasti Abbasiyah gitu ya, itu sudah dimulai atau bahkan masa periode sebelumnya itu penerjemahan dari karya-karya Yunani kuno gitu. Jadi sehingga ada yang menyebutkan bahwa upaya penerjemahan dan pengembangan karya-karya Yunani kuno ini merupakan upaya penyelamatan ilmu pengetahuan dari kepunahan begitu. Nah, sebelum kemudian karya-karya yang berkembang di dunia Islam mungkin selama 1000 tahun itu kemudian diteruskan ya tradisi ini oleh Barat gitu. Jadi tukar menukar pemikiran itu sesuatu yang biasa-biasa saja gitu. Seharusnya ya. Nah, begitu juga berkenaan dengan pemikiran Charlotte Mason soal pendidikan ini. Saya kira apa yang bisa diambil oleh keluarga Muslim itu adalah metode atau cara mengajarkan ilmu kepada anak begitu ya. Jadi tentu saja kalau keluarga Muslim yang memakai kitab suci itu adalah Al-Quran gitu. Tapi juga jangan dilupakan bahwa Islam, Kristen, Yahudi ini kan merupakan agama satu keluarga ya. Akarnya sama ya. Tradisi Abrahamic religions gitu kan. Jadi sebenarnya tidak bisa kita itu mengeksklusi, mengeluarkan sama sekali itu tidak bisa begitu. Karena ada banyak sekali cerita-cerita dalam Al-Quran itu juga apa yang ada dilakukan itu juga diceritakan dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru gitu. Jadi kita menjumpai ya pemikir atau penafsir Al-Quran itu juga sering menggunakan informasi-informasi dari Bible untuk memberikan penjelasan tambahan apa yang ada di dalam Al-Quran gitu. Ya artinya sebenarnya walaupun metode CM itu sebenarnya erat ya dengan kitab, erat dengan Bible, erat dengan Kristiani gitu, bukan berarti ini memang tidak bisa dipakai untuk non Kristiani gitu ya Mas ya? Iya. Tidak bertentangan kan dengan hukum Islam sendiri atau gimana gitu? Saya kira tidak bertentangan, bahkan kalau kita membaca tujuan pendidikan dari Charlotte Mason yaitu membentuk magnanimous person ya, atau sering Mbak Ellen itu menerjemahkan misalnya dengan insan kamil, itu kan juga merupakan cita-cita dari pendidikan Islam gitu ya, membentuk insan kamil gitu. Jadi menciptakan manusia yang sempurna, manusia yang menguasai pendidikan bukan hanya pendidikan agama tetapi pendidikan umum. Jadi tidak ada pengkotak-kotakan pendidikan. Itu sesuatu yang sangat dicita-citakan oleh keluarga atau oleh tradisi Islam gitu. Itu juga sangat Islami ya kalau kata Lili bahasanya gitu biasanya gitu. Ya sebenarnya kan kita itu mendapati pemisahan ilmu agama dan ilmu umum ini kan periode belakangan ini kan. Tapi kalau di zaman abad pertengahan atau abad sebelumnya kita melihat ya agama dan ilmu umum itu ya menyatu. Ada banyak sekali
saintis yang ahli ilmu umum, tapi juga dia ahli agama, ahli hukum agama. Itu banyak sekali. Gitu. Iya, yang emang apa ya? Jadi kayak dipisahkan gitu ya antara ilmu agama, eh, ilmu apa? Ilmu sekuler gitu ya. Sekuler, Kan maksudnya sains gitu ya. sains, agama itu jadi seolah-olah satu hal Bertentangan. ya dua hal yang berbeda dan bertentangan. Kalau misalnya sekulernya pakai ini, berarti nanti agamanya pakai ini gitu. Jadi kayak dua hal yang berbeda gitu. Ini kan sebenarnya salah satu poin tentang pendidikan agama di metode CM sendiri ya. Maksudnya bukan hanya pendidikan agama. Maksudnya tentang ketuhanan dalam metode CM ini kan CM bilang ya di prinsip ke-20-nya itu kan bahwa tidak ada penyekatan ya antara ranah spiritual dan intelektual ya, bahwa knowledge is one gitu. Kalau misalnya di akhir volume 6 itu Charles Mason bilang kalau misalnya ya pengetahuan itu kan sejatinya satu, hanya dia punya banyak part gitu. Jadi mereka semua sebenarnya saling mendukung ya. Nah, kalau menurut teman-teman nih bagaimana seharusnya jadi orang tua nih menyikapi pemisahan-pemisahan semacam ini yang memang marak terjadi gitu kan. Hari ini kan kayaknya banyak sekularisme ya istilahnya seperti itu ya. Jadi pemisahan semacam itu gitu. Padahal sebenarnya poin dari pendidikan ketuhanan di CM ini kan mengajarkan juga bahwa Tuhan ini satu gitu kan. Holistik gitu kan untuk mempelajari ketuhanan ya sebenarnya tidak melulu dari pelajaran agama saja, tapi dalam sains ada Tuhan di situ, dalam geografi ada Tuhan di situ, gitu kan. Dalam matematika pun kita belajar tentang ketuhanan juga, gitu kan. Sebenarnya kalau di CM kan holistik gitu ya konsepnya. Nah, menurut teman-teman biasanya nih dalam keseharian gitu atau Mas Ali mungkin dalam penelitian menyikapi sekularisme semacam itu biasanya gimana tuh? Kita saat ini ya berbicara mengenai sekularisme dalam pengertian yang mungkin lebih mengabaikan ketuhanan, mengabaikan agama sebagai sesuatu yang tidak ilmiah gitu ya, karena ada kecenderungan bagi kita untuk berpikir secara ilmiah dalam pengertian sesuatu yang bisa diamati begitu. Nah ini mungkin yang perlu kita waspadai gitu ya, karena bagaimanapun ya di kehidupan ini ya ada hal-hal yang harus diakui ya, ada hal-hal yang tidak bisa diamati begitu ya. Ya apalagi kita sebagai umat yang beragama gitu ya. Jadi kalau nanti dikatakan bagaimana sikap orang tua menghadapi sekularisme ya, ya saya kira orang tua ini kan memiliki peran yang sangat penting dalam mengajarkan pendidikan kepada anaknya gitu ya. Jadi orang tua harus memberikan pemahaman bahwa dunia ini adalah begitu kompleks gitu. Ada begitu kaitan antara satu masalah dengan masalah yang lain, atau satu ilmu dengan ilmu yang lain gitu. Sehingga kita ada hal-hal yang bersifat misteri dalam kehidupan ini. Dan disitulah kita harus memaknai pentingnya kehadiran agama ya, kehadiran Tuhan, karena ya semua ini di dunia ini begitu tidak bisa, banyak hal yang tidak bisa diamati berdasarkan pendekatan sekularis gitu. Memang nanti ketika kita itu mulai mengkotak-kotakkan yang namanya pengetahuan ya, memang akhirnya bakal jatuh dalam bahaya. Ini kalau yang diistilahkan JM itu fundamentalisme gitu loh. Dan yang namanya fundamentalisme ini memang bisa terjadi di dua pihak ini, baik yang mungkin terlalu berat condong pada pengetahuan agama, tapi juga bisa terjadi pada mereka yang memang berat ini, yang condong ke pengetahuan sekuler gini ya. Ini jadi biasanya kan orang itu menolak yang ini ya, pandangan yang menolak agama itu karena orang-orang semacam ini punya kecenderungan untuk mendewa-dewakan kapasitas nalar gitu. Jadi menganggap agama ini sesuatu yang
ancaman lah, bahaya gitu. Nah, sedangkan yang menolak sains itu sebetulnya karena mereka tidak bisa melihat ya bahwa Tuhan itu kan begitu besar ya, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bersumber dari Tuhan sendiri gitu kan, sehingga dia nggak mampu mengenali bahwa sebetulnya Tuhan itu bisa berkarya dan berbicara dalam berbagai medium dengan berbagai cara gitu. Ini masih nyambung yang tadi ya, karena memang iman tuh memang akhirnya kan tidak selalu yang sifatnya mistik, spiritual gitu toh, tapi bisa juga praktis, membumi gitu toh. Ketika kita ngomong relasi dengan Tuhan itu nggak melulu yang sifatnya vertikal, yang menghubungkan kita dengan hanya yang di atas, tapi juga horizontal, artinya relasi kita dengan sesama. Maka memang melihat Tuhan dalam segala perkara kehidupan, dalam aktivitas dengan siapapun kita bertemu dalam perkara apapun, kita bisa merasakan kehadirannya. Itu merupakan iman yang otentik yang sebetulnya mesti kita tularkan pada anak-anak supaya mereka pun bisa merasakan bahwa ketika mereka sedang belajar, sedang bekerja, sedang bermain, Tuhan tuh hadir menemani, mendampingi mereka dalam setiap aspek kehidupan. Tapi terus kan nyambungnya ke pertanyaanmu tadi, yuk. Kalau misalnya sekarang ini kan sekularisme itu sudah marak terjadi. Lalu gimana sikap kita sebagai orang tua gitu kan? Kalau menurutku sih gini, orang tua memang nggak bisa ya menutup mata kan hal itu gitu kan. Kita kan nggak mungkin ya selamanya itu melindungi anak dari perjumpaan dengan orang-orang yang punya gaya hidup atau pandangan sekular yang misalnya memang nggak percaya sama Tuhan, atau yang memang misalnya suka istilahnya ya, mungkin kayak ya memperolok agama misalnya begitu ya. Itu kita nggak bisa melindungi anak senantiasa. Maka menurut CM, kalau kita mau bersikap itu mestinya kita ndak mengurung mereka ya dalam suatu bentuk dogma agama yang kaku gitu loh. Meskipun dogma itu kan penting bagi identitas agama, tapi kalau anak itu hanya dibesarkan dalam dogma seperti itu, nanti juga akan menjadi bumerang gitu. Nah, tapi di sisi lain orang tua juga tidak boleh membiarkan anak ini melangkah sendiri tanpa punya pegangan gitu dalam suatu pemikiran yang sekuler gitu. Jadi akan lebih bijaksana menurut JM kalau di satu sisi orang tua itu memberikan semacam kayak landasan pengalaman ya dan ajaran tentang praktek agama yang hidup, tapi di sisi lain orang tua itu juga terbuka gitu loh, siap sedia mau menemani anak yang mungkin suatu saat nanti akan ketemu dengan pemikiran-pemikiran yang seperti itu gitu loh. Jadi orang tua itu enggak menutup diri gitu, karena nanti kalau orang tua itu terlalu kayak mengekang, mengurung atau tertutup, justru bisa muncul bahaya bahwa suatu saat itu anak itu ujungnya malah akan mencari-cari sendiri dan bersikap reaktif gitu, dan ya bisa jadi nanti malah akan tersesat sungguhan gitu sih yuk. Artinya emang kita nggak bisa dalam pengajaran tentang ketuhanan ini nggak bisa sekedar mendogma gitu ya. Betul ya. Berapapun kita percaya bahwa apa yang kita percaya itu adalah kebenaran, tapi cara pengajarannya tidak bisa melulu dengan dogma gitu, harus ada kebebasan, harus ada istilahnya mungkin kayak inspiratif gitu ya, bentuknya yang inspirasi yang memancing untuk berpikir, tapi tidak melulu dogmatis gitu ya Mar ya. Kita juga terbuka ya melibatkan anak dalam setiap mungkin kalau ada diskusi yang hidup gitu loh, nggak melulu kita tuh mencekokkan sesuatu tentang keyakinan agama hanya yang kita ceramah miliki gitu ya. Iya. Ya, menurut saya ada pepatah yang mengatakan bahwa anakmu itu adalah anak zamannya gitu. Artinya setiap anak itu akan tumbuh dalam zamannya sendiri-sendiri, akan memiliki tantangannya yang berbeda dari orang tua gitu. Jadi memang ada kecenderungan orang tua itu untuk berlaku dogmatis karena orang tua itu merasa superior gitu ya. Jadi dia merasa lebih tahu, pemahaman agama juga dia merasa lebih dalam gitu. Sehingga ketika mengajarkan agama itu cenderung dogmatis, cenderung kamu harus begini, kamu harus begitu gitu.
Nah, padahal kalau dalam pandangan CM gitu kan, peran orang tua itu kan lebih kepada fasilitator ya. Jadi dia tidak mengkhotbahi mana apa yang baik dan apa yang buruk begitu. Jadi membiarkan anak untuk berinteraksi langsung dengan kitab suci untuk mendapatkan inspirasi dari kitab suci atau dari cerita-cerita orang-orang suci di zaman dulu dengan harapan itu semua menjadi modal bagi dia nanti untuk menghadapi kehidupan yang kemungkinan sangat jauh berbeda dari apa yang dialami oleh orang tuanya. Gitu. Tapi tunggu, ini bukan berarti dogma itu tidak penting kan? Tetap perlu ada dogmanya nggak sih? Iya, karena dogma itu ya identitas agama sebetulnya. Iya. Artinya kita memberitahu anak tentang kebenaran apa yang kita percaya itu tetap penting ya, tetap penting. Cuman ada batasannya ya, bukan berarti semua pengajaran yang diberikan itu bentuknya dogma, karena itu juga nanti melemahkan kemampuan berpikir mereka ya. Tapi mungkin kita juga perlu punya iman juga ya tentang supaya kita ini loh, maksudnya supaya kita yakin bahwa apa yang kita ajarkan ini akan baik-baik saja gitu, karena kan orang tua biasanya punya ketakutan seperti itu. Kenapa akhirnya mendogma kan? Karena punya ketakutan, wah nanti anakku melenceng dari jalur yang aku anggap sebagai hal yang benar gitu kan, ada ketakutan seperti itu kan. Padahal kita mungkin perlu percaya juga kalau children are born person gitu kan, mereka kan punya pemikiran sendiri yang memang harus dihargai gitu, yang perlu bertumbuh gitu. Jadi kita nggak bisa sekedar memaksakan pemikiran kita kepada anak, tapi emang mereka perlu mencari jalannya dengan prosesnya dia gitu kan. Betul banget. Yang mungkin prosesnya berbeda gitu dari kita gitu ya mungkin. Iya, dan justru ketika anak itu mulai bertanya, itu kan artinya itu menandakan sebetulnya benaknya itu sedang bekerja ya, benaknya itu sehat gitu loh. Iya, itu dia ya poinnya sebenarnya di situ ya. Oke, menarik nih sebenarnya ngobrolin soal konsepnya ya. Tapi sebenarnya mungkin yang paling teman-teman penasaran adalah prakteknya ya dalam keseharian. Sebenarnya gimana sih pelajaran agama itu mungkin dimasukkan dalam sesi akademis atau bahkan sebelum sesi akademis itu seperti apa? Nah, nanti kita bahas di segmen kedua ya. Oke, setelah kita ngobrol yang abstrak-abstrak tadi, kita perlu ngobrol yang lebih membumi ya, secara prakteknya tuh gimana gitu pengajaran agama dalam metode Charlotte Mason gitu ya. Pelajaran agama ini kan memang biasanya dilakukan setiap hari ya. Ada alasannya nggak sih kenapa perlu dijadikan setiap hari? Ini menurut pengamatan saya gitu ya, mengapa perlu dilakukan setiap hari, karena ya pada dasarnya ilmu pengetahuan itu kan bersifat holistik. Jadi ilmu-ilmu agama ini sebetulnya kan bisa dipelajari melalui ilmu-ilmu yang lain gitu, Mbak. Yang pertama misalnya soal biografi gitu ya. Kita kan bisa mengajarkan agama tentang peta-peta tempat-tempat suci atau di mana orang-orang suci zaman dulu tinggal. Itu kan bisa didapatkan dari situ. Artinya kita mengajarkan agama itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama atas dasar bahwa ilmu pengetahuan itu adalah holistik begitu. Kemudian yang kedua gitu, ini juga bagian dari penciptaan atmosfer gini. Karena kalau dalam Charlotte Mason itu kan pendidikan itu adalah atmosfer gitu. Jadi kita harus memberikan sinar ketuhanan itu dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa mewarnai ilmu-ilmu yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi memang ini pelajaran agama ini kan kalau dalam metode CM dilakukan tiap hari. Ini sama kayak tubuh ya. Tubuh itu kan setiap hari perlu makan. Maka sebetulnya jiwa manusia ini ya perlu diberi makan setiap hari gitu. Kalau dalam kitab suci kami itu ada istilah gini, manusia itu hidup bukan hanya dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah gitu. Ibaratnya kan
kalau semakin sering kita ketemu gitu ya dengan seseorang gitu, kita kan menjadi semakin akrab gitu dengan orang itu ya. Nah, belajar agama itu juga seperti itu. Semakin sering kita berjumpa dengan Tuhan, kita kan jadi semakin kenal, semakin paham apa sih sebetulnya kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, tapi ya balik lagi sih, memang meskipun dilakukan setiap hari, kita sebagai orang tua ya mesti hati-hati ya, mengerem supaya nggak sampai jatuh pada itu tadi ya Pak, ceramah moralitas gitu. Nanti ujung-ujungnya bukan membuat anak dekat dengan Tuhan, malah bikin anak jadi enek. Ngomongin soal hidup religius ini, hidup agama ini. Nah, biar nggak enek tuh gimana, Mar, biasanya prakteknya? Biar nggak enek ya. Aduh, ada istilah enek tuh. Ini kalau praktik dalam keluargaku ya, ngomongin soal praktek sih memang akhirnya kembali ke 3 pilar ya yang digunakan dalam pendidikan CM. Tadi Mas Ali sempat menyinggung soal atmosfer gitu. Memang yang pertama ini kan pendidikan adalah atmosfer gitu. Jadi supaya bisa mengantar anak mengimani Tuhan dan ajaran-ajarannya ya apa yang kita yakini sebagai orang tua, apa yang kita imani itu sebetulnya akan terpancar lalu akan diserap oleh anak. Maka sebetulnya hidup beriman ini nggak bisa sekedar formalitas gitu. Tapi sebagai orang tua aku gitu harus harus meyakini apa yang aku ajarkan, nggak bisa hanya mengajarkan saja. Nah, justru dalam kehidupan keseharian, proses keseharian yang nampaknya nggak formal, itu anak banyak menyerap. Misalnya nih, hal-hal yang nggak formal, misalnya gini, apakah kami ya, aku sama suami itu sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan dalam keluarga kami, misalnya gitu. Apakah dalam setiap peristiwa hidup kami ini selalu mengandalkan Tuhan gitu. Apakah kami itu terbiasa untuk mengucap syukur? Gitu. Selalu mencoba melihat dalam setiap peristiwa hidup itu kehendak Tuhan ini apa sih? Nah, gitu. Nah, hal yang begini ini nggak bisa diceramahkan, tapi mesti diteladankan gitu. Nah, secara otomatis gini, ketika orang tua sedang mendampingi kehidupan iman anaknya dalam pendidikan iman, sebetulnya kehidupan rohani kami sebagai orang tua itu juga sedang ditumbuhkan. Tuh, lalu ini yang kedua ya. Kalau soal atmosfer ini makanya Charlotte Mason sempat bilang juga ya, makanya pendidikan tentang ketuhanan kalau dari segi atmosfer ini sudah dipelajari anak sejak sebelum usia akademis ya. Betul Karena banget. Kan atmosfer ini terserap ya, apa yang orang tua lakukan, basisnya percaya atau tidak sama Tuhan, cara orang tua berdoa, cara orang tua melakukan ritual, gitu-gitu kan sejak mereka usia dini pun mereka sudah bisa menangkap ya, aura itu tuh sudah bisa tertangkap gitu ya. Dan itu membentuk persepsi mereka tentang Tuhan, tentang kehidupan agamanya sendiri itu seperti apa gitu. Lalu yang kedua ini kalau dalam pendidikan kan kita memang nggak bisa cuma menunggu secara pasif gitu ya, mengharap anak melihat teladan kita lalu hidup imannya akan bertumbuh, begitu kan nggak bisa. Maka memang akhirnya juga ini penting banget bahwa hidup iman yang kita miliki, kita yakini itu juga dilatihkan pada mereka supaya anak juga terbiasa gitu. Nah, ini soal disiplin, melatihkan kebiasaan baik berupa kebiasaan hidup religius. Jadi kalau di rumah kami itu ya melalui hal-hal sederhana ya, misalnya setiap kali bangun pagi itu bangun tidur lalu langsung duduk bikin tanda salib, berdoa, bersyukur aku masih hidup hari ini, masih diberi kehidupan. Suatu yang sederhana, enggak lama gitu lah, mungkin cuma enggak sampai 1 menit, tapi itu sudah jadi begitu mata melek tuh ingat sama Tuhan gitu. Itu sesuatu yang kami latihkan. Lalu sebelum mulai belajar gitu, setiap mulai sesi kelas tuh kami biasanya doa pagi bersama gitu ya, aku sama anak-anak. Jadi kami membaca kitab suci dari kalender liturgi dari gereja itu, sekalian juga renungan, doa singkat gitu. Lalu lain yang juga kami latihkan tuh misalnya gini, sebelum tidur malam gitu kan kami lalu ibadat kompletorium bersama, ibadat menutup hari lah, kompletorium menutup hari. Jadi mensyukuri segala kebaikan Tuhan sepanjang hari ini, memohon ampun atas segala kesalahan, lalu memohon berkat supaya ketika
tidur dilindungi, lalu besok bisa bangun untuk melakukan sesuatu yang baru lagi begitu. Lalu kami membiasakan anak-anak juga sebelum tidur tuh bikin jurnal syukur gitu loh. Jadi melihat sepanjang hari Tuhan tuh menemani itu seperti apa sih. Lalu itu ditulis dalam bentuk syukur gitu. Lalu kalau kehidupan ritual hidup keagamaan itu memang kami selalu mendorong anak-anak setiap hari Minggu juga menemani mereka itu ya misa kudus, lalu setiap hari raya tuh misa kudus, dan ini juga mendorong mereka terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan hidup keagamaan, hidup menggereja, baik yang di gereja maupun di lingkungan. Gitu sih, itu yang ini ya, yang disiplin melalui kebiasaan, melatihkan kebiasaan. Nah, yang ketiga nih ini supaya nggak kehilangan rohnya itu kan anak-anak mesti mendapatkan asupan ide agar mereka sendiri itu terdorong untuk mencintai Tuhan dari dalam. Lalu dalam sesi akademis kami juga melengkapinya. Tadi yang seperti kita sampaikan menu utamanya kan kitab suci. Maka kalau sesi akademis sedang membahas pelajaran agama, memang kami membaca kitab suci. Lalu teknisnya anak setelah kitab suci itu dibacakan atau dibaca sendiri, anak narasi, bisa lisan, bisa tertulis gitu. Lalu resitasi juga. Jadi tadi yang sempat kita singgung, jadi menambahkan satu ayat dibaca sampai pelan-pelan ya secara bawah sadar itu lama-lama itu kayak hafal gitu loh. Padahal tujuannya enggak menghafalkan, tapi lama-lama hafal sendiri karena sering dibaca. Lalu ini prakteknya juga kami juga melengkapi dengan pendalaman studi kitab suci. Misalnya ketika ada satu buku yang memang menarik, lalu menarik naratif, lalu sastrawi yang membahas membahas satu kitab gitu ya, kami bacakan lalu narasi, berkisah, berdiskusi gitu. Juga ditambahi juga ini membaca kisah hidup orang kudus yang memang hidupnya bisa diteladani. Kurang lebih gitu sih praktek pendidikan agama di rumahku. Memang banyak berbasis pada ide-ide hidup juga ya sebenarnya ya, tidak lepas juga dari ide-ide hidup. Nah, ini juga sering jadi banyak pertanyaan nih Mas Ali nih. Kalau di Kristiani kan kalau tadi Maria kisah orang-orang kudus, atau sebenarnya di Alkitab sendiri juga banyak kisah gitu ceritanya ya. Nah, kalau untuk teman-teman yang Muslim ini beberapa pernah cerita bahwa ada kesulitan karena di Al-Quran sendiri kisahnya itu terpisah-pisah. Nah, bagaimana nih mengenalkan kisah-kisah kepada anak-anak di usia yang awal-awal ya, usia SD lah ya, mungkin form 1, form 2 kayak gitu, dengan cara yang enak gitu, dengan cara yang tepat gitu. Karena kan satu sisi juga kita pakai maunya pegangannya utama tetap kitab suci gitu sebagai yang bahasanya paling indah lah gitu. Gimana tuh Mas Ali? Bagaimana mempelajari kisah-kisah dalam Al-Qur'an? Ya, akhirnya memang ada perbedaan antara struktur Al-Qur'an dengan Bible itu ya. Memang saya kira kita semua sudah tahu gitu. Ya, kalau di dalam keluarga Muslim ya yang saya pelajari ini, mereka mempelajari kisah-kisah itu ya biasanya memakai beberapa buku yang sudah dituliskan para ahli gitu ya. Berarti yang ditulis ulang ya? Betul. Ya, jadi ditulis yang dikompilasi oleh para ahli begitu, Mbak. Jadi misalnya bisa kasih contoh mungkin bukunya apa biar jadi ya di sini misalnya ini kita ide. memakai buku dari 365 hari bersama Nabi Muhammad SAW. Penulisnya Nurdin Damla dan Osman Turhan gitu ya. Itu seperti itu. Tapi waktu saya kecil itu juga sudah ada namanya buku kisah-kisah Nabi dan Rasul itu. Itu seperti itu. Jadi cerita-cerita yang diambil dari Al-Qur'an dan juga dari hadis-hadis seperti itu. Memang di sini ada perbedaan ya, bahkan untuk kisah-kisah ini pun juga ada perbedaan di antara keluarga-keluarga itu ya, karena
misalnya di sini ada keluarga yang memakai kisah Nabi Muhammad dari Martin Lings, yang ini Mm-mm. bukunya ini sangat saya kira cukup akademis begitu, Mm-mm. tapi Mm-mm. juga dicoba dipakai juga untuk mengajarkan pada anak-anak begitu. Mm-mm. Buku yang biasa dipakai di antara yang lain juga misalnya buku dari Ibnu Katsir ya, itu kisah Mm-mm. para nabi, itu juga dipakai. Jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi, ada keluarga-keluarga dari Muslim itu yang memakai kitab buku-buku khusus yang membahas tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran gitu. Mm. Karena memang kalau kita membaca Al-Quran itu ada cerita di satu pihak, kemudian nanti dilanjutkan di bagian yang lain gitu. Jadi memang ada terkesan tidak utuh gitu. Mm. Tapi ya begitulah cara Al-Quran menyajikan cerita-ceritanya, sehingga ada yang berusaha untuk mengkompilasinya dalam sebuah buku gitu. Hmm. Ada juga sih teman yang pernah cerita kalau dia itu lihat ayat-ayat yang terkait dengan kisah itu gitu. Jadi kayak Ya, mengkompilasi sendiri gitu juga bisa ya. Jadi bisa misalnya juga, Mbak. cerita Ya, Nuh gitu. ya. Terus itu ada di ayat berapa aja terus dia kompilasi sendiri gitu. Ya, ya, bisa juga seperti itu, Mbak. Jadi karena kalau kita membaca Al-Quran itu ya, misalnya kita membaca Musa gitu ya, nanti kita Mhm. tiba-tiba kan disambung dengan hal yang lain begitu. Mhm. Jadi salah satu cara penyajian Al-Quran memang seperti itu. Oke, kalau Mas Ali sendiri di rumah gimana tuh? Anaknya kan udah mulai masuk usia akademis Ya, juga ya. ya ini apa namanya, saya ya terutama sebenarnya istri saya yang paling banyak berperan untuk mengajarkan Al-Quran. Saya ya terkadang saya menggantikannya gitu. Mhm. Ya kita membaca Al-Quran itu dari awal, Pak. Hmm. Dari awal, Oh, dari depan ya. ya dari surat Al-Baqarah begitu. Mhm. Mhm. Kemudian kita memakai terjemahan dari Muhammad Asad gitu. Mhm. Ya dengan berbagai macam pertimbangan gitu ya. Mhm. Nah, kemudian kita membaca ayatnya, Mhm. kemudian terjemahannya begitu. Setelah Mhm. itu kemudian anak itu diminta untuk melakukan narasi, dan Mhm. biasanya kita ajukan itu pertanyaan-pertanyaan kayak Socrates ya. Hmm. Model Socrates itu mengapa Socratic begini, questions ya. Hmm. mengapa begini seperti itu. Dan kadang-kadang itu terjadi dialog, kemudian setelah itu kemudian terjadi dialog, terjadi diskusi mengenai ayat yang kita bicarakan seperti itu. Ya memang terkadang ada ketika berhadapan dengan ayat yang agak filosofis, yang agak itu diskusinya sering mentok gitu, Mbak. Mhm. Tapi kami lanjut aja terus dengan metode seperti itu, artinya kami bacakan terus-menerus begitu sebagai sebuah upaya untuk memberi pengalaman kepada anak mengenai Mhm. bagaimana membaca Al-Quran itu secara utuh begitu. Mhm. Karena saya sendiri ya, atau bahkan juga banyak orang lain itu seringkali tidak atau belum pernah membaca secara utuh gitu, dari satu ayat ke ayat yang sampai ayat akhir gitu. Seringnya Mhm. kita itu berpindah dari satu surat kemudian berhenti dan surat yang lain, kecuali membaca Al-Quran sekedar membaca begitu, tanpa memahami makna gitu. Kalau yang kebanyakan dilakukan oleh tradisi Islam itu membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, Mhm. tetapi sekedar membaca saja begitu, Membaca tanpa hurufnya ya. mendiskusikan makna-makna Mhm. atau Mhm. ayat-ayatnya begitu. Mhm. Nah, makanya di keluarga kami itu kami berusaha untuk mendalami Al-Quran dengan membaca dari ayat ke ayat, kemudian Mhm. memahami maknanya, dan kemudian mendiskusikannya secara utuh. Seperti itu, Mbak. Selain didiskusikan, apa juga sudah coba dihafalkan atau dinarasikan gitu juga ya? Kalau narasi sudah, jadi setiap apa yang kami bacakan itu anak diminta untuk melakukan narasi mengenai apa yang dibacakan tadi. Tetapi kalau menghafal memang
memang belum, Mbak. Memang belum ya. Karena begini, Al-Quran ini kan berbahasa Arab gitu ya. Jadi beda mungkin dengan Bible yang sudah berbahasa Indonesia begitu. Jadi penekanan kami memang lebih kepada bagaimana anak itu memahami ayat-ayat itu dan menginternalisasi nilai-nilai yang ada di dalamnya begitu. Jadi kami tidak ingin terjebak kepada anak itu menghafal Al-Quran, tetapi sekedar menghafal saja tanpa ada upaya untuk menggali makna-makna yang ada di dalamnya begitu. Jadi kami belum berusaha untuk misalnya kamu menghafal ayat ini memang belum, karena penekanannya lebih kepada bagaimana memahami maknanya. Begitu. Memang sebenarnya kalau kita ngomong di tataran praktek ini bisa sangat berbeda-beda ya setiap keluarga ya Mas ya. Ya Maria juga ya, maksudnya tergantung dari prinsip apa atau apa sih yang ingin diterapkan duluan gitu ya buat anak-anak ya, karena sangat fleksibel ya sebenarnya metode CM ini juga ya Maria. Maksudnya nggak ada patokan yang harus benar-benar gimana gitu. Bahkan orang yang satu agama sekalipun atau satu kepercayaan sekalipun mungkin cara penerapan dalam keseharian secara teknis ini ya bisa sangat berbeda ya. Balik lagi ke sebenarnya yang ingin diterapkan duluan apa gitu. Kayak Mas Ali mungkin tadi ingin menerapkan maknanya duluan, tapi mungkin ada praktisi lain yang menghafal juga perlu gitu ya Mas Ali ya gitu. Ya, betul. Gitu ya, balik lagi ke sebenarnya yang kita ingin tanamkan kepada anak tuh yang seperti apa ya, prinsip apa yang sebenarnya mau kita pegang, yang kita yakini paling penting itu seperti apa gitu ya. Balik lagi ke situ ya sebenarnya ya. Ketuhanan ini kan sebenarnya kalau kata CM ini kan hal yang paling penting sebenarnya kan dalam pengajaran pendidikan buat anak gitu kan. Bahkan semua pelajaran itu mengarah kepada soal ketuhanan sebenarnya. Jadi ini kayak jadi inti dari semua pengajaran gitu ya. Kita hidup di bumi ini kan ya untuk memenuhi panggilan Tuhan gitu kan. Nah, hal-hal semacam itulah jadi membuat pendidikan agama ini jadi hal yang paling penting gitu ya. Oke, thank you Mas Ali dan Maria udah ikutan ngobrol-ngobrol hari ini gitu. Semoga nanti teman-teman bisa mengadaptasinya ya, karena penting nih kalimat mengadaptasi ya, karena kan ada banyak sekali perbedaan ya dalam soal ini gitu kan ya, mengadaptasinya sesuai dengan keyakinan keluarga masing-masing, dengan visi keluarga masing-masing, sehingga bisa lebih fleksibel ya dalam menjalankannya dan nyaman yang paling penting untuk kebutuhan anak dan kebutuhan orang tua. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Cukup panjang juga ya, dan cukup berat nih, cukup berat kalau ngomongin ketuhanan ini biasanya agak berat gitu. Selamat menjalankan hari ya, teman-teman semua. Semoga praktek pendidikan agama dan juga praktek akademis lainnya kesehariannya di rumah nanti semakin lancar ya, semakin enak jalannya. Dan nanti minggu-minggu depan dan nanti di podcast-podcast berikutnya kita akan mulai ngebahas tentang subjek-subjek yang sifatnya mingguan ya. Kita udah selesai nih ngebahas subjek-subjek yang harian. Nanti minggu-minggu depan di episode-episode ke depan kita akan bahas mulai yang subjek-subjek mingguan ya, seperti sejarah, geografi, antropologi, folk song, ya sastra udah. Picture, ya kan kita udah pernah bahas sastra kan? Oh sudah ya, oh iya ya. Picture study gitu ya, semacam itu nanti kita akan bahas di episode-episode ke depan. Selain tentunya kita juga akan tetap membahas episode-episode yang terkait dengan hal-hal mendasar dari pendidikan Charlotte Mason atau parenting juga ya, tetap ya. Makanya jangan lupa follow follow akun-akun podcastnya CMID ya, walau entah itu di YouTube, di Anchor, Spotify ataupun yang lain, supaya bisa terus dapat update terbaru kalau ada podcast baru yang muncul. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.